lagi dengan aku Nita. Di video kali ini aku bakalan sharing perjuangan aku mengasihi Danesa dari usia newborn sampai 17 bulan saat ini. Banyak banget perjuangan yang udah aku lakuin, makanya tontonin terus videonya sampai akhir ya. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa aktifin lonceng YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan, salah satu impian dari semua ibu yang beres melahirkan itu adalah bisa ASInya tuh langsung keluar gitu kan, dan bisa menyusui bayinya itu sampai 2 tahun lamanya, atau istilahnya mah kayak ASI eksklusif. Tapi untuk mencapai hal tersebut mungkin ada sebagian ibu yang bisa jalaninnya, ataupun ada yang nggak bisa mencapai hal tersebut. Tapi tenang, kita sebagai ibu bisa berusaha dulu ya. Kalaupun misal udah berbagai cara dilakuin tapi masih aja belum sesuai harapan, masih banyak alternatif yang bisa dilakuin loh mam. Misalnya ASInya tetap nggak bisa memenuhi kebutuhan dari si bayinya, ibu kan bisa mencoba sufor atau susu formula. Cuman di sini untuk ibu pejuang ASI, baik ibu baru ataupun ibu pengalaman, pasti berbeda ya mam pengalamannya. Karena setiap anak tuh kayak ada pengalamannya sendiri. Kayak aku pas awal menyusui Danesa itu kayak susah-susah gampang mam, karena aku tuh punya kasus flat nipple atau puting datar. Cuman untungnya ASI aku tuh langsung keluar mam. Tapi kan kalau misalnya aku tuh pas baru lahiran kan pemulihan ya dari sesar, jadi aku nggak bisa langsung nyusuin gitu. Ditambah aku ada kasus flat nipple atau kayak kasus puting payudara datar. Jadi si Danesa ini tuh lebih sering ngedot di rumah sakit, kayak udah hampir 3 harian kali ya. Lagian pas lagi awal lahiran juga dia nggak dikenalin IMG sama aku, karena pas itu tuh lagi zaman kasus COVID ya, dan rumahnya lagi parah, jadi dia langsung dikenalin dot sama dokternya juga atas izin suami aku juga. Nah, beres dari rumah sakit pun aku masih tetap stres karena ternyata pas udah dikenalin DBF, si Danesa itu lebih senang DBF dibandingkan dengan dot. Cuman karena aku tuh kan flat nipple ya, jadi aku bener-bener kayak kesulitan gitu untuk nyusuin. Udah dicoba pakai kayak penarik puting, terus aku rajin pumping, dan sampai aku puter-puter dulu si putingnya sebelum aku ini nggak bisa diem sekali. Ya udah sok boleh. Sampai aku puter-puter dulu atau ditarik-tarik dulu putingnya sebelum aku nyusuin. Tapi itu tuh pas awal-awal lahiran aku tuh masih tetap gagal gitu di DBF-nya. Danesa sini. Enggak ya, boleh sok. Nah, karena awal-awal lahiran atau kayak minggu-minggu awal lahiran tuh aku tuh kan masih rajin banget pumping ya, karena dan tujuannya untuk meningkatin kayak kuantitas ASI aku atau kayak produksi ASI aku. Nah, itu aku rajin pumping nih karena aku bisa kayak stok beberapa ASIP aku di kulkas supaya kalau misalnya aku kayak ke rumah sakit kontrol gitu. Karena kebetulan aku preeklamsi juga kan, jadi aku kayak sering bolak-balik RS gitu. Nah, itu tuh bisa dititipin ke orang tua aku gitu. Apa? Nanti jangan dibuka. Nah, karena aku kayak lagi sering pumping kan, pas lagi beres lahiran tuh aku kayak ngemerhatiin tuh si botol pumpingannya. Pas lagi stres-stresnya banget tuh di saat aku lagi belajar DBF gitu kan, anaknya rewel karena nggak nempel-nempel terus gitu kan di puting aku. Aku pas ngeliat beberapa harinya tuh, kok ASI aku tuh kayak makin seret gitu kan, pas lagi lihat botol pumpingan. Nah, pas nyobain pumping pertama kalinya juga, aku tuh sempat kayak insecure gitu, karena pas lagi aku pumping awalnya tuh gak sampai 20 mili guys, beneran deh. Itu kalian bisa lihat kan di fotonya juga, itu cuma beberapa mili aja. Tapi ya udah, kita nikmatin aja prosesnya dulu, terus kita berusaha lebih maksimal lagi dengan rajin pumping, terus mengkonsumsi ASI booster. Nah, menurutku kalau misalnya kalian pengen konsumsi ASI booster itu, usahain dari kalian tuh beres lahiran gitu, pas lagi anak kalian udah lahir. Apalagi sebelum MPASI itu tuh kan bener-bener ya, payudara kita tuh lagi diproduksi secara maksimal untuk konsisten lagi gitu ke depannya, biar lebih konsisten lagi untuk mengasihi selama 2 tahun. Karena kalau misalnya sebelum MPASI, bayi itu kan masih full nenen ya di kita, terus karena supply and demand-nya juga masih tinggi gitu kan, jadi produksi ASI kita tuh lebih meningkat gitu dibandingkan bayi yang udah MPASI. Nah, ASI booster yang sering aku minum dari awal lahiran sampai saat ini Danesa umurnya 17 bulan,
yaitu ASI booster dari Mom Uung. Aku ngerasa semenjak aku rutin konsumsi Mom Uung ini, aku ngerasa tuh produksi ASI aku tuh lebih meningkat dan berkualitas. Kerasa banget karena pas lagi awal-awal lahiran nih, BB-nya Danesa itu cepet banget naiknya. Nah, semenjak si Danesa ini pinter nen, aku tuh jarang banget sama yang namanya pumping. Aku kayak full DBF gitu, karena kerjaan aku juga di rumah, terus aku juga ibu rumah tangga. Jadi aku kayak ngapain gitu aku harus pumping gitu kan, aku langsung nyusuin aja langsung si Danesa ini, karena Danesa juga nggak bisa ditinggalin lama sama aku, jadi aku DBF full. Dan dari bayi juga aku udah berhenti juga pumping yang aku sebutin tadi, karena setelah dia DBF ke aku, dia udah lancar nenennya, terus puting aku juga nggak terlalu datar, dia selalu merasa kenyang gitu beres aku susuin. Jadi makanya dia pas lagi bayi itu jarang banget yang namanya rewel. Nah, Danesa ini itu dari umur bayi sampai umur 1 tahunan itu kurang lebih bayi yang termasuk gemoy loh, Mam. Karena BB-nya itu selalu ideal kategori atas gitu, dan BB-nya juga lumayan naik gitu per bulannya. Cuman karena dia sekarang udah 17 bulan, udah pinter jalan, pinter lari juga, jadi BB-nya tuh nggak terlalu naik banyak, tapi masih tetap ideal atas. Nah, karena Danesa itu tipikal anak yang seneng banget nyusu dibandingin dengan makan, aku makanya tetap konsumsi si Mom Uung ini sebagai ASI booster aku, supaya kualitas dan kuantitas ASI aku itu tetap terjaga. Nah, Mom Uung ini tuh bagus banget loh untuk ibu menyusui, karena kandungannya itu dia ekstra daun kelor, daun katuk, dan ikan gabus. Terus si Mom Uung ini juga, ini tuh ASI booster terbaik, Mam, karena bisa meningkatkan kualitas ASI dan kuantitas ASI juga. Dan si Mom Uung ini juga bagus banget loh untuk pemulihan pasca sesar ataupun menyembuhkan luka pasca sesar. Terus ini juga ASI booster terlaris di Shopee loh, Mam. Nah, untuk babynya yang udah MPASI juga, ini tuh bisa banget loh Mom Uung ini dicampurin di MPASI, tapi takarannya cuma setengah kapsul untuk 1 hari aja. Nah, si Mom Uung juga ini tuh bisa dikonsumsi untuk keluarga supaya daya tahan tubuhnya itu tetap fit. Terus Mom Uung ini juga praktis banget loh untuk dibawa kemana-mana, karena dia itu kan bentuknya botol gini ya. Dan untuk cara minumnya juga, dia itu 2 kali 2 kapsul per hari, atau kayak sekali minum kalian itu bisa minum 2 kapsul. Oh iya, aku juga mau kasih tahu kalau misalnya Mom Uung ini juga bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, tapi start kehamilannya itu di usia 16 minggu ya, Mom. Dan untuk takarannya juga dia itu 2 kali 1 kapsul per hari aja. Nah, untuk cara minumnya gampang banget, aku mau kasih tahu ke kalian. Ini bentuk kapsulnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini aku mau langsung minum 2 kapsul aja untuk hari ini. Kebetulan ini udah sore, jadi aku minum kedua kalinya. Aku minum 1 dulu. Makasih. Terus aku minum 1 kapsulnya lagi. Nah, karena Mom Uung ini itu adalah natural produk, jadi aman banget ya untuk dikonsumsi. Udah bersertifikat halal juga, dan yang pastinya udah ber-BPOM. Nah, kalau misalnya kalian pengen konsultasi mengenai seputar ASI, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Mom Uung, karena dia punya gratis konsultasi itu selama 24 jam loh. Dan sekalian kalian bisa langsung cek aja testimoninya, karena banyak banget artis-artis yang udah nge-review Mom Uung ini, dan banyak juga artis-artis yang udah pakai ASI booster Mom Uung ini. Jadi kalian langsung cek aja ya reviewnya. Untuk informasi lebih jelasnya lagi tentang Mom Uung, kalian bisa langsung cek aja description box aku sekarang. Bareng Mom Uung, menyusui jadi mudah dan happy. Oke teman-teman, sekian dulu sharing aku mengenai menyusui ataupun mengasihi Danesa sampai saat ini. Mudah-mudahan aku masih tetap konsisten sampai 2 tahun lamanya. Tapi insya Allah pasti bisa, pasti bisa. Kalian semangat juga untuk menyusui bayi kalian, karena mengasihi itu bener-bener Mom banyak berkahnya dan bahagia banget, alhamdulillah.
Terima kasih ya untuk kalian udah tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya.